Kau masih mau mendengar kisahku? Aku Lucius Vulpus. Kau mengenalku sebagai perwira Romawi yang hadir di penyaliban Yesus dan berseru, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Ini adalah kisah tentang perjumpaanku dengan Maria dari Magdala. Namun, bukan Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Bukan pula Maria yang diselamatkan Yesus dari hukum rajam. Maria yang kumaksud adalah wanita yang pernah dibebaskan Yesus dari kuasa gelap 7 iblis yang ada dalam tubuhnya. Kau hanya mengenalnya sebagai Maria Magdalena, satu dari sekian banyak pengikut setia Yesus. Sesungguhnya, bila engkau mengaku sebagai pengikut Yesus, sepantasnya engkau memberi Maria Magdalena penghormatan yang lebih dari sekadar mengingat-ingat namanya. Baiklah, ini ceritaku. Hari itu, pagi-pagi benar, belum ada seorang pun di jalan. Orang Yahudi baru saja menyelesaikan hari Sabat, dan aku baru saja dikeluarkan dari penjara oleh Pilatus. Entah mengapa aku pergi ke arah kubur Yesus. Mungkin aku ingin membuktikan, ingin melihat sendiri bila Yesus benar-benar bangkit pada hari ketiga, seperti yang dikatakannya. Aku ingin menjadi yang pertama melihatnya. Tetapi dalam perjalananku ke kubur Yesus, aku bertemu dengan dia, Maria. Ya, Maria Magdalena. Maria, tunggu. Kau siapa, hai Romawi? Aku tahu. Kau Centurion yang berteriak, "Sungguh dia anak Allah." Aku melihatmu di penyaliban guru. Ya betul, itulah aku. Tapi, dari mana kamu tahu namaku? Sedang engkau bukan bagian dari kami. Aku telah cukup lama mengamati Yesus dan kalian murid-muridnya. Aku tadi ke makam Yesus. Lalu apa yang kau lihat? Tidak ada. Kubur tempat Yesus dibaringkan sudah kosong. Hah? Apa kau yakin? Ya, dia sudah bangkit. Yesus, guruku, sudah bangkit, Tuan. Maksudmu? Iya, aku pergi ke kuburnya. Sebenarnya aku ingin merempahi jenazahnya. Namun sampai di sana, aku melihat batu besar penutup kubur telah terbuka. Lalu aku masuk ke dalamnya. Jenazahnya tidak ada dan kafannya terlipat rapi. Pencuri jenazah tidak akan meninggalkan kain kafan dalam keadaan terlipat rapi. Kemudian aku melihat 2 malaikat duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan. Baju mereka putih berkilau, dan saat aku membalikkan badan untuk keluar, aku melihat dia. Mulanya aku tak mengenali dia siapa. Namun ketika dia memanggil namaku, seketika itu aku tahu, suara itu, suara Yesusku. Maria, kau yakin dia itu Yesus? Jangan-jangan itu hanya khayalanmu saja. Aku yakin kau tidak percaya. Aku juga yakin tidak seorang pun di Yudea akan mempercayaiku. Tidak juga mereka, 11 murid yang tersisa. Ya, aku tahu. Kaum Yahudi tidak akan pernah mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut seorang perempuan. Bukan itu saja. Aku juga seorang perempuan yang bertahun-tahun dikuasai oleh roh jahat. Orang banyak lebih mengenalku sebagai Maria yang gila. Bukan Maria dari Magdala. Lalu, siapa aku ini? Maria yang dulu dikuasai iblis, kini membawa kabar mulia kebangkitan Yesus. Ya, pastinya tidak ada seorang pun yang percaya. Ya sudah, makanya kau pulang saja. Aku tetap akan mewartakannya pada semua orang. Percuma. Tidak ada yang akan percaya padamu, Maria. Kaum Sanhedrin mungkin akan menangkapmu kalau mereka mendengarmu mengabarkan kebangkitan Yesus. Dahulu aku cuma seorang Maria yang dirasuki oleh 7 roh jahat. Tidak ada orang yang menghormatiku. Aku makan dari sisa-sisa yang bisa aku temukan. Sampai Yesus dari Nazaret itu datang membebaskanku dari roh-roh itu. Sejak itulah aku mengikut dia.
Sejak itu hidupku adalah miliknya. Aku tidak takut apapun, Tuan. Kaum Sanhedrin boleh menangkapku. Orang-orang boleh menertawakan kesaksianku. Tapi aku akan terus bersaksi. Apakah kau mengatakan yang sejujurnya, Maria? Untuk apa aku berdusta, bila itu hanya membawa petaka bagiku? Ya, aku yakin kamu tidak berbohong. Tapi apa untungnya bagimu? Kamu pun tidak akan mendapatkan apa-apa bila semua orang yang kamu temui itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hei Centurion, kau mengaku percaya pada Yesus anak Allah, tapi kau tidak menjalankan kehendaknya. Itu sama saja engkau menjadi nelayan, namun tidak pernah melaut, atau petani yang tidak pernah menanam, apalagi menuai. Lebih baik kau kembali kepada dewa-dewamu. Aku yakin Yesus mau kita semua yang mengaku percaya memberitakan kabar ini ke semua orang, bahwa Yesus bangkit, Yesus menepati nubuatnya. Maka sungguh benarlah semua perkataannya. Ada keselamatan yang dijanjikan untuk jiwa kita. Tubuhku hanya bejana sementara untuk jiwaku. Saat bejana itu pecah, jiwaku akan pergi ke tempat yang dijanjikannya. Di sana ada kebahagiaan yang abadi. Untukku, untukmu, dan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Centurion, jangan tanya lagi apa untungnya bagiku, karena bukan untuk itu aku hidup. Sekarang aku harus pergi. Aku harus memberitahukan pada Petrus dan murid-murid yang lain. Kau boleh ikut aku bila kau mau. Ikut? Tidak. Aku mau mengambil waktuku sendiri. Sampai jumpa, Maria. Itulah perjumpaanku dengan Maria Magdalena. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma seorang perempuan biasa yang bahkan lama dianggap gila. Tapi justru itu yang membuat dia luar biasa. Dia tidak mau kelemahannya membelenggu langkahnya. Dia tidak punya ketakutan yang akan membelokkan niatnya. Dia tidak peduli dengan apa yang dia terima karena mengabarkan kebangkitan Yesus. Apakah itu penghargaan atau malah hukuman? Bagi Maria Magdalena, mengabarkan kebangkitan Yesus adalah panggilan dalam hidupnya. Dan kini, dia tidak akan pernah berhenti. Aku, Lucius Fulpus, mantan perwira Romawi. Tentu aku punya banyak kelebihan dibanding Maria Magdalena itu. Tapi kalau aku tidak memberanikan diri dan menguatkan hati untuk mewartakan bahwa Yesus sungguh anak Allah, maka aku tidak lebih berharga dari seorang perempuan biasa yang bahkan sudah lama dianggap gila. Bila engkau adalah aku, apakah yang akan kau lakukan?